Kemarin kita udah belajar tentang apa kemarin, Nak? Tentang Organ pencernaan, organ pencernaan hewan, organ pencernaan manusia, ya. Tentang makanan juga. Tentang kemarin yang membicarakan tentang makanan itu apa namanya itu, Nak? Yang kayak gini kemarin? Nah, ini kemarin iklan namanya ya. Bagus, masih ingat anak-anak ustazah. Nah, sekarang ini ada iklan lagi. Coba lihat halaman 13. Coba perhatikan yang di laptop atau kalau enggak, lihat halaman 13. Apa namanya tuh, Nak? iklan 18 dari iklan namanya. Ini tentang apa iklannya ini? Tentang apa? air bagi tubuh. Hari bagi untuk tubuh. Iya. Ini fungsi air iklannya tentang nyuruh kita untuk banyak minum air putih. Kemarin juga Ustazah jelaskan di air putih itu banyak mengandung oksigen. Jadi kalau kita banyak minum air putih, berarti kita banyak memasukkan oksigen ke dalam tubuh kita. Apa tujuan iklan tersebut? Tujuannya iklan ini? Menstabilkan suhu tubuh. Tujuan iklannya yang ditanya, bukan tujuan air putih. Tujuan iklannya untuk mengimbau masyarakat untuk banyak minum air putih. Ditujukan kepada siapa iklan tersebut? Dan kepada siapa? Orang. Iya, kepada masyarakat. Termasuk jenis iklan apa ini? Kemarin ada jenis-jenis iklan yang kita udah pelajari kan? Jenis iklan apa ini? Hah? Jenis iklan apa? Jenis iklan itu kan ada iklan komersial, ada iklan apa lagi? Himbauan ini ya, penyuluhan ya. Apa unsur-unsur iklan tersebut? Nah, apa unsur-unsur yang ada ini? Unsur-unsur iklannya apa? Ada gambar ya kan? Terus ada apa lagi? Ada penjelasan. Ada tulisan. Jadi unsur-unsur iklan yang kita lihat ini ada gambar, ada tulisan. Itu adalah unsur-unsur iklan media cetak. Iklan kan termasuk jenis iklan juga selain dia berupa iklan komersil dan non komersil. Jenis iklan itu juga ada jenis iklan elektronik yang ada suara dan gambar, dan ada juga jenis iklan media cetak. Kalau yang ini termasuk iklan apa namanya? Iya, media cetak. Kenapa media cetak? Karena hanya ada unsur tulisan dan gambar. Iya, unsur tulisan dan gambar. Nih gambarnya, ini tulisannya. Ya, paham? Paham. Oke, kita lanjut ya. Kita kembali lagi kemarin. Kita udah tahu apa-apa saja alat-alat organ pencernaan manusia. Apa aja kemarin, Nak? Ada mulut, apa lagi? Lidah, ya mulut, apa lagi? Rongkongan. Kerongkongan, apa lagi?
Lambung. Lambung, terus Usus halus. usus halus. Ya, lanjut. Apalagi? Usus besar. Usus besar. Ya, terus Usus. anus, terakhir di anus. Nah, sekarang sistem pencernaan pada manusia itu ada dua, nak. Ya, satu namanya pencernaan mekanik. Tahu pencernaan? Pencernaan itu proses menghancurkan makanan. Itu pencernaan ya. Jadi ada dua, pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi namanya. Atau enzimatis. Kenapa enzimatis? Karena pencernaan kimiawi ini dia menggunakan enzim. Tahu enzim? Zat kimia yang ada di dalam tubuh kita namanya enzim. Ya. Kalau pencernaan mekanik itu prosesnya itu dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk kecil, misalnya dari bentuk kue yang kita makan misalnya kan, atau nasi yang kita makan, bentuknya kan masih besar itu kan. Kita masukkan mulut, kita kunyah-kunyah. Kunyah-kunyah bentuknya jadi kayak mana? Jadi mengecil. Halus, iya. Jadi makin kecil, jadi halus. Kalau kuenya tadi bulat, misalnya donat, bulat bentuknya, kita masukkan mulut, kita kunyah-kunyah, jadi halus, jadi kecil-kecil ya kan. Nah, proses merubah dari bentuk besar ke yang bentuk kecil-kecil ini namanya proses pencernaan mekanik namanya. Apa alat yang kita gunakan, nak? Proses mekanik ini? Gigi. Ya, ada yang nggak pakai gigi gunakannya? Ngunyahnya nggak pakai gigi ada? Ada, iya. Proses mekanik ini di mulut ya, menggunakan gigi. Setelah dia bentuk kecil-kecil, terus kalau pada manusia dan mamalia umumnya proses mekanik ini menggunakan gigi. Kemudian lewat kerongkongan masuk ke lambung. Nah, di lambung itu proses menghancurkan atau pencernaan makanan itu dilakukan dengan cara kimiawi. Nah, apa pencernaan kimiawi? Proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat yang lebih sederhana. Misalnya kayak tadi donat itu yang udah kita kunyah-kunyah kan bentuknya jadi kecil, terus kita masukkan ke dalam lambung. Di dalam lambung itu dihancurkan lagi oleh enzim yang ada di dalam lambung kita. Namanya enzim HCl yang sifatnya asam yang bisa menghancurkan jadi bentuknya kecil-kecil, jadi memang kayak bubur hancur. Udah lebih dari kayak bubur dia, dihancurkan oleh enzim. Apa tuh enzim? Enzim itu zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh berfungsi mempercepat proses kimia dalam tubuh. Nah, dengan adanya dalam lambung, zat HCl itu tadi dihancurkan lagi sehingga bisa sangat halus dia, kayak bubur bayi. Tahu bubur bayi? Bubur promina misalnya. Dan kayak itu dibuatnya kan. Dihancurkan oleh enzim di dalam lambung kita. Nah. Proses pencernaan makanan pada manusia itu melibatkan alat-alat pencernaan. Itu tadi alat-alat pencernaan ada lambung, ada usus halus, usus besar, semua itu adalah alat-alat pencernaan. Termasuklah enzim yang ada di dalam tubuh kita. Nah, di dalam udah dibuat kayak bubur bayi di dalam lambung kita, itu dioper lagi ke ini. Nah, ini ya. Dalam lambung udah kayak bubur bayi, dioper ke Usus halus. Usus halus. Nah, usus halus ini, di dalam usus halus itulah sari-sari makanan. Kalau yang kita makan itu tadi, kemarin ada mengandung karbohidrat, mengandung vitamin, mengandung mineral, mengandung protein, itu diserap di dalam usus halus. Dan halus inilah dioper ada ke hati, ada ke jantung, ada ke seluruh tubuh kita. Kalau yang kita makan tuh kalsium, yang mengandung kalsium dia membentuk tulang. Kalau yang kita makan itu mengandung lemak, dia membentuk daging. Kalau yang kita makan itu
Dalam bentuk karbohidrat dia akan membentuk jadi tenaga. Kalau yang makan kita itu mengandung vitamin, dia akan memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak. Pernah yang ada punya kudis jatuh dari sepeda di lutut misalnya? Kan sel tubuh kita ada yang rusak kan? Nanti ada sembuh kembali kan? Kembali seperti semula. Itu adalah sel-sel tubuhnya itu diganti oleh itu tadi vitamin-vitamin yang kita makan. Di usus halus. Setelah sari-sari makanan diserap di usus halus ini, ampasnya itu yang tidak diserap oleh usus itu tadi dioper ke kemana? Anus. Usus besar. Di usus besar ini kan bentuknya kayak bubur bayi tadi itu kan, ya kan? Ya enggak? Iya. Iya. Kan bentuknya cair kayak bubur bayi. Lebih cair dari bubur bayi lagi. Nah, di usus besar inilah zat airnya itu diserap oleh usus besar. Kemudian cairannya yang diserap dari ampasnya itu tadi juga dioper ke seluruh tubuh. Nah, kemudian yang udah bentuk ampas kan bentuknya agak padat tuh. Coba kalian BAB-nya padat nggak? Padat. Iya, padat. Kenapa padat? Karena cairannya airnya sudah diserap oleh usus besar. Nah, udah bentuk padat dia dioperlah ke sini ke anus. Sebelum dia anus keluar itu ada namanya rektum, dia mangkal atau ngumpul di situ dulu. Nanti kalau udah penuh, mulas-mulas lah perut anak ustazah, pergilah ke WC ya kan? Ya. Dan pergi ke WC dikeluarkanlah melalui anus. Makanya kalau orang yang mencret itu usus besarnya ini tidak berfungsi menyerap air di dalam tubuh. Makanya keluarnya dalam masih bentuk cair kan? Karena airnya tidak diserap oleh usus besar. Mungkin ada masalah dengan usus besarnya sehingga tidak bisa menyerap air itu. Mungkin ada bakteri. Makanya kalau orang mencret karena bakteri itu tadi dikasih obat untuk membunuh bakterinya supaya usus besarnya ini bisa berfungsi dengan baik menyerap cairan tubuh. Makanya kalau orang mencret, kenapa dia kurang cairan dibilang? Karena usus besarnya ini tidak menyerap air yang untuk dioper ke seluruh tubuh sehingga tubuh kita kurang cairan. Tubuh kita ini butuh cairannya itu 80% loh. 80% dari tubuh kita ini mengandung cairan. Makanya kalau anak-anak ustazah kurang minum air putih, itu tubuh kita bisa kurang cairan. Nah, paham anak-anak ustazah? Paham. Oke. Ya, kalau udah paham, kita lanjut. Ini. Ada di halaman berapa itu, Nak? 16. Halaman 16. Iya, teksnya ada di halaman 5, ada di halaman 14 sampai 15. Sama dengan yang kemarin. Kemarin udah dikerjakan, Nak? Udah. Ya, juga kayak gitu ya. Anak-anak ustazah cari di teksnya kata-kata yang anak-anak ustazah belum tahu artinya, tulis, kemudian cari di kamus atau tanya Mbah Google, ya kan? Siap Google. Iya. Ini nanti setelah kita belajar kita anak-anak ustazah kerjakan ya. Oke, bisa? Iya. Bisa. Kalau bisa kita lanjut. Bisa, Zah. Terus ini lagi membuat peta pikiran. Tahu peta pikiran? Tahu. Kayak mana? Pikirannya dijadikan peta. Peta pikiran tuh kayak gini loh, Nak. Peta pikiran tuh kayak gini. Lah kok nggak kelihatan? Peta pikiran tuh. Ini misalnya ini. Cernaan. Tulis ini ya. Cernaan.
Nah, pencernaan. Nah, itu peta pikiran. Terus nanti ada kayak gini ya kan? Yang pertanyaan-pertanyaan kita mencari informasi. Pertanyaan apa kita gunakan? Apa, mengapa, di mana ya kan? Misalnya di sini untuk buat pertanyaan apa. Berarti apa itu alat pencernaan atau apa pengertian alat pencernaan? Nah, ini pertanyaan di mana misalnya. Ini untuk pertanyaan apa? Ini untuk pertanyaan apa? Kali ini untuk pertanyaan Di mana? iya, di mana? Misalnya ini apa pengertian alat pencernaan? Nah, ini pertanyaan di mana? Di mana pencernaan mekanik dilakukan? Nah, misalnya bisa juga di mana ini dua apa? Nah, kemudian aduh, besaran bulatnya. Yang ini untuk pertanyaan apa? Pertanyaan? Bagaimana ya? Bagaimana? Kapan? Ya, ini untuk pertanyaan. Mengapa? 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 Kali ini misalnya bagaimana pencernaan mekanik dilakukan, bagaimana pencernaan kimia dilakukan misalnya. Ini mengapa? Mengapa harus menggunakan enzim misalnya kan? Kali ini untuk pertanyaan apa? Siapa? Siapa? Siapa yang menggunakan pencernaan mekanik dan kimiawi misalnya? Ya, paham? Paham. Iya, ini peta pikiran ya. Saza, Ya. kalau kita bikin peta pikiran, kita tulis jawabannya aja kan? Pertanyaannya aja. Oh, pertanyaannya. Jawabannya ada di teks. Jadi itulah kita namanya mengambil informasi dari sebuah teks. Kita buat pertanyaan-pertanyaan dengan bentuk peta pikiran yang kayak tadi. Pertanyaannya apa? Apa pengertian pencernaan misalnya? Di mana? Di mana pencernaan mekanik? Nah, jawabannya ada pada teks. Paham? Paham? Paham. Iya, jadi Tapi enggak tahu. halaman 17 itu ayo mencoba anak-anak ustazah buat peta pikiran. Paham? Dari teksnya tadi teks yang mana? Halaman 14 sampai 15. Iya, teksnya yang jawabannya ada di halaman 14, di halaman 15. Pertanyaan-pertanyaannya itu dibuat dalam bentuk peta pikiran. Sama dengan pelajaran yang kemarin, anak-anak ustazah mengambil informasi dengan cara membuat pertanyaan, menjawab pertanyaan atau buat pertanyaan, cuman bentuknya aja. Kalau ya, Buat peta pikirannya di mana? Di buku paket. di buku tulis aja. Nanti kalau di buku paket takutnya nggak muat karena tempatnya agak kecil ya. Ya. Buku tulis ya. Oke. Ya, coba buat sekarang. Andin. Ini Andin apa? Mana Andin nih? Buka kameranya Andin. Ustazah susah kali kayaknya berjumpa dengan si Andin nih, melihat wajahnya. Andin, Vina, Aim. Aim lagi ngapain ini? Kameranya dimatikan, suaranya dimatikan. Kameranya hidup ya. Nggak nampak Ustazah wajah Aim nih. Vina juga. Ayo kerjakan.